Tadi belajar dengan siapa? Wani. Gimana? Udah mendapatkan belum? Belum. Jangan dong. Yaudah, sebelum kita mulai pelajaran dengan Bapak, alangkah baiknya berdoa dulu ya. Boleh dipimpin doanya nih. Ini yakin nih belum pada makan? Belum. Ya udah berdiri dulu. Bisa dah. Ini kalau Bapak bilang apa kabar semuanya, kalian jawab alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya semangat ya. Siap. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masih belum nampak ini. Ini lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, hari ini yang nggak masuk siapa aja anak-anak? Masuk semua, Pak. Oke, langsung aja kita mulai ke materi ya. Baik, Pak. Nah, di sini kita membahas masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, masalah ekonomi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Nah, lanjut kita bahas tentang masalah ekonomi klasik dulu ya. Yang pertama ada produksi. Boleh dibaca? Rabina? Masalah ekonomi klasik, produksi, produsen menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi beragam kebutuhan yang muncul. Kedua, Jangan. Bapak jelasin dulu satu-satu. Apa itu masalah ekonomi produksi? Nah, masalah ekonomi produksi sendiri, gimana ya? Jadi kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda ya, benar kan? Nah, disitulah masalah produksi ini bisa muncul. Intinya seorang produksi ini harus perlu memikirkan bagaimana kebutuhan masyarakatnya atau konsumen itu bisa terpenuhi. Yang kedua di sini ada masalah ekonomi distribusi. Hari ini baca. distributor menentukan bagaimana barang dan jasa sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, maksudnya di sini bagaimana barang yang diproduksi itu bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, dengan cara apa barang itu bisa sampai ke konsumen yang membutuhkan agar tepat sasaran. Nah, di sini Bapak beri contoh ya. Contohnya itu gini, misalkan produk mainan ya. Produk mainan tahu kan? Tahu. Mainan anak-anak ini siapa yang punya adik? Iya, Pak. Ya anak. Intinya bagaimana cara mendistribusikannya biar sampai ke tangan anak-anak itu. Jadi distribusi ini adalah bagaimana cara menyalurkan barang atau menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, yang selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi menentukan bagaimana barang dan jasa yang beredar dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi sebagai konsumen kita itu harus bisa memilih barang atau jasa apa aja yang dibutuhkan, dengan jangan sampai kita mengkonsumsi sesuatu yang tidak kita butuhkan sehingga akan membazir. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kan kita bahas materi apa? Klasik ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang materi modern. Di sini ada what. Di sini ada what,
How? For? Nah, what bahasa Indonesianya? Apa? How? Bagaimana? For what? Dengan siapa? Nah, maksud dari ini apa sih hubungannya yang tiga ini dengan tadi apa tadi? What? Nah, how? Yang selanjutnya? Nah, maksudnya dari what apa ya? Barang apa yang akan diproduksi. Nah, di sini Bapak jelaskan dengan jumlah sumber daya pemenuhan terbatas sementara kebutuhan tidak terbatas, maka perlu ada prioritas barang apa yang harus diproduksi. Bapak jelaskan ya, barang apa yang diproduksi. Nah, maksudnya untuk memproduksi barang itu kita harus jelas dengan kebutuhan masyarakat, karena sumber daya yang ada di dunia itu terbatas. Yang namanya kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya sangat terbatas. Nah, jadi di sini kita harus memikirkan memproduksi yang sekiranya dibutuhkan banyak orang. Contohnya dari pohon. Dari pohon ya. Pohon itu kan bisa dibikin apa sih? Buku ya, yang kayak pegang itu kertas. Nah, kita itu harus jangan sampai sesuatu yang diproduksi itu tidak banyak yang digunakan masyarakat dan hasilnya hanya akan membuang sumber daya yang ada. Jadi seorang produsen itu intinya harus memikirkan barang apa yang harus diproduksi agar bisa digunakan oleh konsumen. Selain menimbulkan kelangkaan, itu juga akan menimbulkan kerugian bagi produsen. Udah nyimak gak sih? Yang selanjutnya bagaimana? Ini baca dong. Yang ini ya, bagaimana? Masalah ini berkaitan dengan teknik produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang, manakala teknik produksi yang paling efisien. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan intinya apa? Bagaimana cara memproduksi? Nah, contohnya itu ada pabrik tahu. Apakah pabrik tahu itu pabrik tahu ini dihadapkan pada dua pilihan ya? Nah, yang pertama itu menggunakan sumber daya manusia. Tentunya membutuhkan karyawan kan? Nah, benar. Misalkan satu hari itu bisa diproduksi 500 tahu dengan 20 karyawan. Itu contoh pakai tenaga kuda, tenaga manusia ya. Nah, sedangkan jika menggunakan mesin dalam satu hari itu bisa memproduksi 1000 tahu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan manakah yang lebih efisien, tenaga manusia apa menggunakan mesin. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan yang mana yang lebih efisien. Nah, itulah nih ya. Paham nggak? Kalau paham, Bapak ulang nih. Nah, yang selanjutnya Radina. Masalah ini berkaitan dengan distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Salah satu faktor yang mempengaruhi pola distribusi di masyarakat adalah perbedaan penghasilan konsumen. Nah, maksudnya dari sini adalah kita memproduksi barang juga harus punya sasarannya, harus ada pasar-pasarnya. Misalnya jangan sampai kita memproduksi sesuatu tapi nggak tahu nih kita cara nggak tahu kita memproduksi ini untuk siapa. Contohnya tadi kita memproduksi mainan anak-anak ya, berarti ini sasarnya untuk anak-anak. Nah, jangan sampai kita memproduksi mainan terus kita menjualnya ke kantor atau ke bank atau kemana atau ke apotek. Mainan anak-anak kan nggak nyambung ya. Iya. Harus tahu sasarannya. Iya, Bapak. Nah, di sini kita lanjut masalah ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang masih menurut pada adat istiadat dan kebiasaan secara turun-temurun dalam
kegiatan ekonominya. Pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi tradisional adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang diproduksinya sendiri. Sini ada yang paham nggak maksudnya? Nah, jadi intinya dari sistem ekonomi tradisional ini adalah bagaimana orang itu kayak sistemnya itu nggak mikirin kayak apa untung-menguntungkan gitu. Jadi dia tuh sistem barter tau nggak? Tukaran. Nah gitu. Jadi intinya itu kegiatan yang dilakukan dalam ekonomi tradisional ini bukan untuk memperoleh keuntungan, tapi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi mereka tidak memikirkan keuntungan apa-apa gitu. Paham nggak? Nah, kelebihan dan kekurangan ekonomi tradisional. boleh baca? Ada yang mau baca? Iya, Mbak Eni. Kelebihan tidak adanya persaingan karena semua dilakukan berdasarkan kebiasaan. Juga masyarakat tidak terbebani target tertentu karena semua kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kekurangan masyarakat hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kita bertujuan mencari keuntungan sehingga tidak ada motivasi untuk menciptakan sebuah pekerjaan. Nah, lanjut. Di sini ada sistem. Ekonomi komando atau berpusat. Nah, Adi tadi katanya mau baca, boleh? Sistem ekonomi komando dan pusat merupakan sistem ekonomi yang tidak diseluruhnya oleh pemerintah, baik dalam memberikan faktor produksi maupun alokasi penggunaan sumber daya. Pemecahan masalah ekonomi ini dalam sistem ekonomi komando adalah sumber daya alam diproduksi oleh negara dan hasilnya didistribusikan kepada rakyat. Di sini perlu Bapak jelasin apa gimana? Jelasin Pak. Jelasin, Pak. Pusat itu apa? Sistem ekonomi termando dan terpusat itu singkatnya sistem ekonomi komando terpusat ini segala kegiatan ekonominya itu dikendalikan oleh pemerintah. Nah, jadi segala kegiatan ekonomi sumber daya alam dan faktor-faktor produksinya ini milik. Nah, contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Perhutanan, minyak bumi, air, nah, tanah. Itu adalah semuanya milik pemerintah. Jadi nggak ada masyarakat yang memiliki misalnya lahan perhutanan. Jadi kayak pabrik kertas yang kita bahas tadi ya. Kalau punya pabrik kertas kan harus ada punya lahannya ya yang luas ya, gitu kan. Kalau punya pabrik itu kebanyakan PT-PT. Untuk bahan baku bikin kertas itu dari pohon. Nah, intinya adalah sistem ekonomi komando dan terpusat itu semuanya dikelola oleh pemerintah. Nah, sumber daya alam yang diproduksi oleh negara hasilnya baru Distribusikan kepada. masyarakat. Nah, benar. Kita lanjut ya, kelebihan sama kekurangannya boleh dibaca. Bella. Nih. Kelebihannya yang pertama yaitu masalah ekonomi atau ketimpangan dapat dikurangi dengan pengawasan dan campur tangan pemerintah. Yang kedua, pendapatan lebih merata. Sedangkan untuk kekurangannya yang pertama ada kemajuan masyarakat terhambat. Yang kedua, masyarakat dan swasta tertekan. Dan yang terakhir, monopoli oleh pemerintah yang tidak memberi rakyat sangat merugikan. Nah, kita kumpas tuntas ya dari kelebihan dan kekurangan. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari apa tadi? Nah, oke. Untuk kelebihannya, karena di sini nggak ada apa monopoli dari ekonomi pihak swasta ya, benar kan? Jadi semuanya itu pendapatan itu bisa merata karena tidak ada yang melakukan kegiatan ekonominya, karena segala sesuatunya dilakukan oleh. Nah, benar. Untuk kekurangannya sendiri, di sini. Kemajuan masyarakat Pak. Nah, contoh salah satunya ya, kemajuan masyarakat terhambat, masyarakat dan swasta tertekan gitu. Karena masyarakat tidak melakukan kegiatan ekonomi, sepertinya
sehingga pihak swasta dan masyarakat itu akan tertekan. Nah, kenapa kemajuan masyarakat di sini bisa terhambat? Karena masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan ekonomi, sepertinya membuka perusahaan, itu bisa menghambat kreativitas masyarakat kan. Kita lanjut di sini, sistem ekonomi pasar dan boleh baca. Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pada sistem ekonomi ini, segala sesuatunya ditentukan oleh kondisi pasar. Pemerintah tidak ikut campur tangan dan tidak dapat mengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ini diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, baik, di sini kan kita membahas tentang sistem ekonomi pasar dan ada yang tahu nggak maksudnya dari ekonomi pasar dan liberal? Sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, boleh. Ini bakal jelasinnya tentang ini ya. Nah, jadi sistem ekonomi pasar dan liberal ini memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan. Nah, jadi di sini pemerintah tidak ada campur tangan sama sekali. Jadi segala faktor-faktor di produksi itu dimiliki oleh individu itu. Paham nggak? Nah, di sini kita lanjut tentang kelebihan dan kekurangan sistem. Ya udah baca. Kelebihan Boleh baca. masyarakat lebih berpartisipasi dan kreatif, persaingan akan menghasilkan kemajuan produk yang dihasilkan lebih tinggi. Nah, kenapa produk ini bisa dihasilkan bermutu tinggi? Karena adanya persaingan agar menang, dia harus memiliki kualitas produk yang sangat baik untuk mengalahkan pesaing-pesaingnya tersebut ya. Nah, untuk kekurangannya boleh dibaca Rabina. Kekurangannya ketimpangan meningkat karena pendapatan dan penguasaan faktor produksi yang tidak merata, adanya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Nah, sepertinya kalau misalnya kayak di sistem ekonomi komando tadi ya, air, minyak, gas, bumi itu diproduksi oleh pemerintah ya. Yang namanya pemerintah itu pasti memprioritaskan masyarakatnya kan, benar kan? Seperti bisa aja misalkan air PLN itu digratiskan atau apa namanya, diberikan subsidi sehingga untuk membayarnya pun masyarakat terjangkau ya, benar kan? Nah, kalau kayak pihak individu itu kan kayak pihak swasta, dia lebih mementingkan dirinya sendiri gitu. Jadi untuk misalkan nih dia punya air gitu, terserah dia kalau mau ngituin apa harga yang lebih tinggi gitu kan, ya kan? Nah, baik, yang selanjutnya kita bahas tentang sistem ekonomi campuran. Di sini ada yang mau baca nggak? Reni boleh? Sistem ekonomi campuran. Sistem ini muncul sebagai bentuk persetujuan terhadap sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terbuka dengan mengombinasikannya dan mengurangi kekurangan masing-masing dari kedua sistem ekonomi tersebut. Pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ini dilakukan dengan cara pemerintah mulai industri vital dan swasta dan mulai industri lainnya. Nah, ini mau jelasin sekali lagi ya. Sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ekonomi campuran ini adalah gabungan antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar atau liberal. Kalau sistem ekonomi komando itu dikuasai oleh pemerintah, sedangkan sistem ekonomi liberal ini dikuasai oleh masyarakat. Di sistem ekonomi campuran ini seperti
perhutanan, minyak, hal-halnya yang menyangkut kebutuhan hidup manusia itu dikendalikan oleh pemerintah. Contohnya kayak apa? Kayak PLN, Pertamina, apalagi yang tahu nggak? Minyak bumi, pokoknya yang gitu-gitu dah. Dikuasai oleh apa? Pemerintah. Nah, ini ada yang mau nanya nggak? Tidak, Atau Bapak. kurang paham tentang yang Bapak jelasin tadi? Cukup, Pak. Oke, kita tutup aja ya pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf.